Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jalannya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Dan bagi kawan-kawan yang non muslim begitu juga, semoga Tuhan Anda selalu senantiasa menjaga Anda dimanapun berada. Nah, kali ini aku mendapatkan sebuah kiriman cerita dari teman aku, yaitu mengenai sebuah tragedi arisan atau ngocok, yang dimana arisan tersebut ini ada salah satu yang ikut arisan, atau di dalam arisan tersebut ini ada orang yang membawa kabur uang arisan. Nah, ada cerita yang menarik dari ini, yaitu bagaimana sih orang yang ketua dari arisan ini istilahnya adalah mencari sebuah ide untuk si anak yang membawa kabur itu harus mengembalikan uang arisan tersebut. Dan bagaimana dengan ceritanya, kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, arisan atau ngocok ini sudah nggak asing lagi di kalangan kawan-kawan. Itu pasti banyak di antara kawan-kawan yang di Indonesia ini pernah ikut arisan, dan di luar negeri pun ini pasti juga ada yang pernah ikut arisan, betul? Nah, disinilah ada sebuah kasus tentang arisan yang dimana ada salah satu yang ikut arisan ini membawa kabur uang arisan. Nah, gini, di dalam sebuah grup ini ada 15 orang, dan tentu kalau di grup itu pasti ada ketuanya ya. Nah, kita panggil aja ketuanya namanya Mbak Re. Mbak Re ini memiliki anggota 15 orang. Nah, 15 orang ini ditawari oleh Mbak Re, gimana, apakah kawan-kawan ini mau ikut arisan? Jawabannya ada sebagian besar ini mau. Sehingga dari 15 orang yang berada di grup ini setuju ada 13 orang. 2 orang gak setuju karena dia ini gajinya untuk keperluan lain, jadi dia tidak ikut arisan. Karena Mbak Re itu menawarkan bahwa untuk arisan ini harus setore adalah sebanyak 3.000 ya. Jadi disitulah sepakat bahwa arisan ini per bulannya satu kali ngocok bayarnya 3.000. Dan disitu juga kesepakatan bahwa ngocoknya ini awal bulan. Jadi yang gajiannya pertengahan bulan atau akhir bulan langsung nyetor. Ketika sudah disetor, nanti terkumpul dari 12 orang tersebut barulah dikocok, dan semuanya sepakat. Nah, disitulah semuanya baru mempersiapkan apa aja yang dibutuhkan untuk arisan, seperti buku lah, kemudian kertas-kertas yang diguntingi dengan nomor-nomor orang yang ikut. Nah, ya, jadi kalau sudah seperti itu, ada juga yang bertanggung jawab, dan orang yang bertanggung jawab ini adalah si Mbak Re tadi sebagai ketua dari grup tersebut. Oke. Nah, di situ baru ada satu orang, kita panggil aja namanya Mbak Ana. Mbak Ana ini meminta kepada si Mbak Re bahwa Mbak Re, aku duluan ya, karena aku ponteng banget uang tersebut. Oh ya udah, nggak apa, tapi harus ada kesepakatan kawan yang lain. Apakah mereka mensetujui kalau yang nyotel atau yang menerima arisan pertama kali tanpa dikocok itu adalah Mbak Ana. Jadi waktu itu sekali lagi rapat, dan oke lah, karena si Mbak Ana butuh duit banget, jadi semuanya setuju kalau Mbak Ana yang nyotel atau mendapatkan arisan pertama kali ya. Jadi disitulah uang sudah diberikan sama kawan-kawan grup. Nah, disitu Mbak Ana menerima
dan kemudian 1 bulan kemudian ini baru si Mbak Ana ini mengabari kepada si Mbak Re kalau ia sedang cuti. Nah, setelah menerima uang ngocok pertama kali, dia bilang dia sedang cuti. Nah, oke, si Mbak Re ini bilang sama kawan-kawannya bahwa si Mbak Ana sedang cuti. Namun setelah ditunggu sampai setengah bulan, ini tidak ada kejelasan dari Mbak Ana. Bahkan satu, WhatsApp diblokir, kemudian Facebook juga diblokir. Nah, karena sudah tidak ada inisiatif komunikasi yang baik, Mbak Re ini curiga kalau Mbak Ana ini memang dengan sengaja melarikan uang arisan tersebut. Nah, disitulah setelah dihubungi beberapa kali sampai 1 bulan, ya setelah setengah bulan gak ada kabar, 1 bulan kemudian sudah tidak ada kabar sama sekali. Semuanya sudah tahu kalau si Mbak Ana ini benar-benar memang sengaja mengambil urutan pertama di dalam arisan tersebut karena punya niat pengen bawa kabur uang kawan-kawan. Jadi Mbak Re ini saking gregetnya ya, saking greget sama kelakuan Mbak Ana, dia ini sampai menulis sebuah status yang isinya gini: aku akan membayar orang jasa santet di tanah air jika dalam kurung waktu ini Anda tidak ada kabar untuk kapan mengembalikan, atau tidak ada kabar atau niat yang baik untuk mengembalikan uang arisan kami. Jadi si Mbak Re ini membayar jasa orang yang bisa lah, atau orang pintar, untuk membuat si Mbak Ana ini sakit-sakitan atau membuat Mbak Ana ini sadar. Jadi dia juga bilang di akhir tulisannya, jika kamu tidak ada niat baik, baiklah kita akan bertemu kelak nanti di neraka. Jadi ucapan tersebut ini tentu mendapat respon berbagai netizen. Ada yang bilang, netizen bilang gini, ya jelas dia sakit hati karena itu adalah gaji kawan-kawan yang lain. Ada juga yang bilang bahwa tidak perlu perbuatan yang buruk dibalas dengan perbuatan yang buruk. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan mendengar pengalaman seperti ini atau informasi seperti ini, menurut kawan-kawan tuh bagaimana? Apakah dengan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Mbak Re ini Anda dukung atau enggak dukung? Tapi gini Mbak, mungkin si Mbak Re ini ngerasa dibohongin, ngerasa sakit hati, terus ngerasa juga dia tahu kan bagaimana dengan uang atau gaji standar, namun di situ ia kena tipu. Jadi mungkin dia ngerasa sakit hati ya. Jadi mungkin menurut aku ada wajarnya juga. Namun ketika dia membalasnya dengan kejahatan, ya sebenarnya sama aja sih. Tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan Mbak Re juga kalau ia bertindak seperti itu. Dan Mbak Ana sendiri pun juga tidak ada niat baik. Memang dari awal dia ikut memang untuk menipu kawan-kawan lainnya, ya. Jadi dalam situasi ini, di dalam status seperti ini, saya tidak tahu apakah kedua belah pihak ini, antara Mbak Re sama Mbak Ana, ini adalah tetap salah, atau Mbak Re ini sudah benar melakukan hal seperti itu agar si Mbak Ana sadar, atau memang dasarnya si Mbak Ana ini memang penipu sejak awal. Dengan berbagai alasan ia melakukan penipuan untuk menipu kawan-kawannya. Dan ini banyak banget ya kasus seperti ini. Bahkan nggak hanya sebesar 3.000 Mbak, ada yang sampai sebesar 5.000. Ini juga ada kasus-kasus seperti ini. Arisan dan wayai sudah dapat, namun
dia tidak mau membayar lagi, pura-pura menghilangkan jejak bahkan sampai pulang ke Indonesia. Ini ada juga kasus seperti ini. Oke, bagaimana seandainya kalau Mbak Ana ini benar-benar sakit dan sampai wassalam? Apakah yang salah ini Mbak Re atau ini murni kesalahan dari Mbak Ana? Kawan-kawan ditunggu komentarnya, karena menurut aku sakit hati memang manusia ini bisa melakukan hal-hal yang jahat, bahkan hal-hal yang tidak terpuji, dan orang yang sakit hati ini kadang-kala nekat. Bener gak sih Mbak? Jadi buat kawan-kawan di sana, kalau permasalahan uang menyakiti hati orang, ini pikir dua kali. Ya karena orang yang sakit hati ini bisa melakukan apapun untuk membalas sakit hatinya. Kalau ia sudah kehilangan uang, dia akan melakukan apapun untuk membuat orang yang mengambil uangnya itu untuk sadar, bahkan untuk membuat orang mengambil uang itu untuk sakit, dibuat sakit, bahkan sampai dibuat meninggal dunia. Kasus seperti ini banyak nggih. Jadi berhati-hatilah kalau kawan-kawan di luar sana menyakiti orang lain, membawa kabur uang orang lain. Karena apa? Orang bisa nekat melakukan hal bodoh karena sakit hati. Nah, kawan-kawan di mana? Apakah pernah di sekelilingkan kawan atau kawan-kawan yang lain memiliki teman ini memiliki nasib yang sama, ikut arisan, ngocok, dapat giliran, dan sudah dapat kemudian ia melarikan diri, entah itu menghilangkan jejak diri bahkan sampai pulang ke Indonesia? Komentar di bawah video channel ini, dan sekali lagi ditunggu komentarnya kawan-kawan tentang kasus seperti ini. Channel diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.